Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Saya dari lokal IAT 20C. Saya membuat video ini atas dasar memenuhi tugas saya ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diasuh oleh Ibu Fitriani, SCHI, SPDI, MPD. Langsung saja ke materinya. Saya akan membahas 10 kesalahan penulisan dari ruang publik yang tidak sesuai dengan PUEB dan penjelasan 3 paragraf dari menurut tujuannya. Yang pertama, saya menemukan kesalahan dari ruang publik, yaitu kata dikontrakan. Kata dikontrakan yang saya temukan ini yaitu K-nya itu cuma 1, padahal yang bakunya itu ada dikontrakan dengan 2K. Kenapa? Karena pemakaian akhiran an dan kan juga sering menimbulkan kekacauan, sehingga kita baca tulisan rumah ini akan dikontrakan dengan 1K. Akhiran yang digunakan adalah akhiran an, karena kata dasarnya kontrak, padahal seharusnya akhiran kan, sehingga harus ditulis dengan 2K. Pada dasarnya kontrak, bukan kontrak. Bagi mereka yang kebingungan apakah harus menggunakan 1 atau 2K, sebaiknya mereka mencoba membentuk kata sendi yang huruf akhirnya bukan huruf K. Misalnya, kata beri, maka akan menjadi diberikan. Kalau musnah, maka akan menjadi dimusnahkan. Artinya, akhiran yang digunakan adalah kan, sehingga kata yang berakhir dengan huruf K itu harus ditulis dengan 2K, yaitu dikontrakkan. Kata yang kedua saya menemukan yaitu kata dijual. Itu tidak baku karena di-nya itu dipisah dengan jual, padahal dijual itu harusnya disambung. Kenapa? Karena kata di yang diikutinya itu jual itu tidak menunjukkan kata tempat. Apabila di itu diikuti dengan menunjukkan kata tempat, maka itu harus dipisah. Kalau dia bukan kata tempat, bukan menunjukkan kata tempat, maka harus disambung, yaitu harusnya dijual. Dan kata ketiga, saya menemukan kata Senin. Kata Senin di sini dia menggunakan kata Senin, bukan i. Pada yang bakunya itu adalah Senin, menggunakan huruf i. Kenapa? Karena penulisan yang kata yang benar disebut juga dengan kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan PUEB, yaitu Senin. Kata keempat, saya menemukan kata maaf. Kata maaf di sini dia menggunakan koma di atas. Maaf. Padahal yang bakunya itu adalah maaf, tidak memakai koma. Dan maaf memang sesuai dengan PUEB, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kelima, saya menemukan kata dilaksanakan. Kata dilaksanakan di sini dia dipisah dengan kontrakannya. Padahal dengan laksanakannya, padahal laksanakan itu bukan menunjukkan kata tempat, sama seperti kata dijual dan dikontrakan tadi. Jadi seharusnya dia disambung. Dan 5 kata kesalahan penulisan dari ruang publik, kata unsur serapan daerah dan asing yang tidak sesuai dengan PUEB. Saya menemukan yang pertama yaitu kata bis. Kata bis di sini dia tidak baku. Kenapa? Karena perkataan bis dan bus berasal dari bahasa Belanda. Bus dalam bahasa Belanda vokal u diucapkan dekat seperti vokal e dalam bahasa Sunda, tetapi terletak antara mengucapkan vokal u dan i. Oleh karena itu, sebagian yang mendengarnya dekat dengan ucapan vokal i menyebutnya bis, sedangkan mereka yang mendengarnya dekat dengan ucapan vokal u menulisnya dengan bus. Jadi bis itu pada yang bakunya itu ada kata bus, dan bus itu adalah kata serapan dari bahasa Belanda. Yang kedua, saya menemukan kata apotek. Di sini apoteknya dia menggunakan huruf e, padahal yang benarnya itu adalah kata apotik yang bakunya. Dan kata apotik ini dia
Perbedaan penulisan kata apotek dan apotik adalah salah satu contoh kasus salah kaprah dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bisa terjadi di banyak kalangan, termasuk media massa. Kata apotek dan apotik diserap dari ejaan yang sama, yaitu bahasa Belanda, yaitu apotek, yang berarti tempat menjual dan kadang membuat atau meramu obat. Istilah apotek ini berasal dari bahasa Yunani, apoteka, yang secara harfiah berarti gudang atau penyimpanan. Jadi kata apotik ini dia merupakan serapan bahasa asing, yaitu dari bahasa Belanda dan juga dari bahasa Yunani. Yang ketiga, saya menemukan kata praktek. Kata praktek di sini saya menemukan dia menggunakan kata yang bakunya itu ada praktik dengan i. Kenapa? Karena praktik merupakan bentuk baku sesuai PWEB. Kata ini sering kali disalahgunakan dengan kata tidak bakunya, yaitu praktek. Menurut LWIM, kata praktik diserap dari bahasa Belanda, yaitu praktik. Kemiripan lafal dengan kata dalam bahasa Belanda inilah yang membuat kesalahan penulisan menjadi praktek sering terjadi. Sebagai pengingat, kita juga mengenal praktikum, bukan praktekum. Dan saya di sini menemukan kata meriang, yaitu kata meriang merupakan salah satu kata serapan yang paling banyak dipakai dari bahasa Sunda. Beberapa bahasa daerah tersebut seperti bahasa Jawa dan Sunda. Adapun beberapa contoh kata serapan dari bahasa daerah ialah seperti berikut. Contoh dari bahasa Sunda seperti nyeri, sakit, mending, lumayan, meriang, dan yang lain. Jadi kata meriang itu merupakan salah satu kata unsur serapan dari bahasa daerah Sunda. Kata kelima, saya menemukan kata salawat. Kata salawat ini tidak baku karena yang bakunya itu adalah kata selawat. Kata selawat ada bentuk tidak baku dari kata selawat, sehingga penulisan yang benar adalah selawat. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan PWEB. Dan saya akan menjelaskan tentang 3 jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang paragraf narasi, yaitu menceritakan. Pada jenis ini, paragraf akan berisi sebuah rangkaian cerita yang tersusun secara runtut. Secara garis besar, narasi adalah menceritakan. Jadi, paragraf ini bertujuan agar setiap kalimat yang disampaikan bisa dibaca dengan imajinatif oleh pembaca, sehingga mereka bisa merangkai segala fenomena dan situasi yang ada dalam cerita tersebut dan bisa membayangkannya. Paragraf narasi kerap kali digunakan untuk karya sastra seperti novel, cerpen, dan prasa. Karena pada karya sastra tersebut memiliki latar konflik, alur cerita, dan tokoh yang tidak mempunyai ide utama dalam sebuah paragrafnya. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu ada tokoh, latar, dan suasana. Contohnya, jam istirahat, Troy tengah menulis sesuatu di buku. Agenda, sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaannya hanya ada dia. Yaitu deskripsi, yaitu menggambarkan. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang memiliki misi agar setiap pembaca bisa mengimajinasikan setiap gambaran dari suatu paragraf dengan nyata. Jadi, pembaca akan dibawa ke dunia imajinasi agar mereka bisa merasakan apa yang digambarkan dalam paragraf dengan jelas dan nyata, sehingga bisa merasakan pengalaman yang nyata dari kelima indera yang mereka punya. Jadi, mereka seolah-olah bisa merasa, mencium, dan mendengar dari kalimat yang diungkapkan pada paragraf. Ciri-cirinya dari paragraf ini yaitu terdapat entitas yang dideskripsikan agar indera bisa terangsang. Contoh
Dari paragraf ini itu perempuan itu tinggi semampai. Jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal, hidungnya mancung sekali mirip dengan para wanita Palestina. Nah, dari contoh itu sangat nampak sekali adanya deskripsi dari cerita si wanita itu. Dan paragraf ketiga itu argumentasi atau pendapat. Paragraf ini merupakan jenis yang hampir sama dengan paragraf persuasi. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah untuk menjabarkan fakta berupa data atau informasi dan opini yang agar pembaca bisa percaya dan yakin. Pada paragraf ini akan ditampilkan berupa susunan berbagai pendapat dari penulis beserta kesimpulannya. Dan biasanya kesimpulan akan berada di penutup paragraf. Ciri-cirinya itu ada opini dan ada alasannya. Contohnya, paragraf argumentasi, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan, yaitu Sukarton 1992, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan untuk mengais kotak sampah di PTA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak-anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Penjelasan dari saya, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.